lagi mau konten atau sharing terkait dengan pengembangan karir nantinya buat teman-teman semuanya. Teman-teman, ketika kita wawancara kerja pasti akan ada yang namanya pertanyaan begini, Hansi, ceritakan diri Anda atau ceritakan tentang Anda, gitu ya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan agak-agak ambigu gitu kan sebenarnya ya. Cuman kalau boleh sharing ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya banyaknya menjebak sih, dan kalian itu kadang salah tanggap gitu ya, karena kalian tidak mempunyai referensi, karena kalian tidak mempelajari sebelumnya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu jawabnya itu seperti apa sih ya. Bu Wen ada tips buat kalian, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan ketika ditanyakan seperti itu. Simple aja. Kita tuh kalau wawancara tuh dijawab sebutuhnya aja gitu ya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu panjang gitu ya. Sebutuhnya aja tapi padat gitu ya. Nah, tapi padat gitu ya. Baik, apa yang harus dilakukan kalian ketika ditanyakan ceritakan tentang diri kamu? Dan ya, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan? Dalam video kali ini Bu Wenti akan membagikan tips apa yang harus dihindari dan apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan ketika kalian ditanyakan atau disuruh menceritakan tentang diri kalian ketika wawancara kerja ya. Yang pertama adalah hindari yang namanya menceritakan hobi. Hobi saya mancing, hobi saya main game. Apa coba gitu ya? Loh Bu, nggak boleh Bu cerita hobi. Boleh sih ya, tapi hobi yang produktif gitu ya. Misalnya kalian itu setiap minggu bantu Karang Taruna di desanya untuk melakukan sesuatu begini-begini, relawan di komunitas ini, itu kan hobi sebenarnya ya. Kalian itu ya, hobi saya itu ya terkait dengan organisasi di sekitar kalian gitu ya. Kalau umpamanya hobinya main game, membaca buku, itu saya rasa orang itu memang harus baca buku ya, orang harus olahraga gitu ya. Jadi saya juga ya bingung juga sih kalau umpamanya mau cerita kayak gitu. Jadi kalau saya sih lebih saran ke teman-teman, kalian ceritakan hobi yang lebih produktif lagi. Setiap minggu saya suka sekali memang berinteraksi dengan banyak orang. Misalnya setiap minggu saya selalu aktif di organisasi Karang Taruna di desa saya. Saya ikut membantu menjadi relawan bagaimana mensosialisasikan kesehatan di desa saya. Itu kan salah satu hobi yang produktif ya kan, karena hobi kalian itu ngecemes kayak saya gitu kan ya. Hobi kalian itu membuat desain ini, jadi kalian itu menjadi relawan di Karang Taruna kalian. Itu hobi yang sangat produktif ya. Yang kedua adalah personal, masalah personal gitu. Nama saya begini, saya berasal dari ini, ya udah tahu orangnya kalau kalian itu berasal dari Gresik gitu kan ya. Udah tahu juga kalau kamu itu adalah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, nggak usah diceritakan lagi. Itu apa ya? Jadi hal-hal yang seperti itu tidak perlu kalian ceritakan ulang ya. Itu sudah ada di CV-nya kalian. Yang ketiga adalah terkait dengan keluarga. Saya terlahir dari keluarga yang sangat saya terlahir dari keluarga yang cukup mampu, saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu, saya terlahir dari keluarga yang bahagia. Itu terlalu personal juga sih ya. Jadi jawabanmu itu nggak ada kaitannya dengan lamaran kerja ya, atau bidang yang kamu lamar juga, atau untuk masa depan perusahaan ini, kamu punya ide apa sih dengan perusahaan ini. Jadi jawaban kamu tuh nggak ada kaitannya. Nanti saya jelasin lagi gitu ya. Jadi buatlah ceritakan hal-hal yang memang relate dengan apa yang kamu lamar ataupun untuk masa depan perusahaan kamu, perusahaan yang kalian lamar. Dan jangan terlalu mengunggulkan diri. Saya adalah ketua himpunan ini di kampus saya adalah ketua ini dan saya mendapatkan prestasi begini ya. Boleh menceritakan keunggulan kalian tapi sesederhana mungkin ya. Seperti apa Bu? Oke, apa yang harus kita ceritakan? Kita pindah lagi nih ya. Tadi kan hal-hal yang perlu dihindari gitu ya. Hobi, kalau hobi produktif nggak apa-apa, tapi kalau hobi cuma main game nggak perlu diceritakan gitu ya. Personal kalian dan juga keluarga, terlalu mengunggulkan diri itu hindari ketika kalian ditanyakan tentang apa, ceritakan tentang diri kalian, itu dihindari. Sekarang apa yang harus dilakukan?
Yang pertama adalah pengalaman kalian. Kalau umpamanya udah punya pengalaman kerja, ceritakan pengalaman kerja kalian ketika kalian sebelumnya bekerja di sini. Kan udah tahu namanya, dan saya sangat senang sekali pernah bekerja di sini dan saya resign dikarenakan begini-begini. Ketika saya pernah menjabat sebagai seorang asisten kredit di salah satu bank. Pekerjaan yang sangat menarik dan sangat menantang buat saya. Pekerjaan yang sangat menarik dan menantang dan sekaligus menyenangkan buat saya, dan saya bisa menurunkan jumlah kredit macet yang ada di perusahaan tersebut dalam waktu 1 tahun. Nggak apa-apa, itu adalah pengalaman pekerjaan. Apa itu nggak terlalu berlebihan? Oh enggak, karena itu juga adalah pengalaman kerja dan itu akan berpengaruh terhadap kinerja kalian nanti di perusahaan baru atau perusahaan yang akan kalian lamar ya, untuk bisa memberdayakan kemampuan kalian tersebut ya. Paham ya? Jadi pengalaman kerjanya. Nah, atau kalau belum mempunyai pengalaman kerja, boleh pengalaman di masa kuliahnya. Kalian dalam seminggu kuliah itu berapa kali, dan sisa waktu yang ada ketika kalian tidak ada kuliah, apa yang kalian lakukan itu ceritakan. Boleh aktif di organisasi ya, menjadi relawan, menjadi ini, itu boleh kalian ceritakan kalau belum punya pengalaman kerja ya. Boleh, silakan diceritakan. Jadi jangan terlalu banyak yang kalian ceritakan. Nah, agar pembicaraan kalian itu tidak kemana-mana, kalian umpamanya disuruh nih untuk membicarakan atau menceritakan, kalian disuruh untuk menceritakan tentang diri kalian, dan kalian membicarakan terkait dengan pengalaman kerja yang sudah pernah bekerja, atau pengalaman ketika kuliah yang belum bekerja ya, yang belum punya pengalaman pekerjaan. Nah, agar pembicaraan kalian itu tidak kemana-mana, ada hal-hal pokok yang cukup kalian ceritakan terkait dengan pengalaman kerja kalian. Yang pertama adalah kalian pernah bekerja di perusahaan mana dan kenapa kalian memilih pekerjaan itu. Saya pernah bekerja di salah satu bank BUMN, bla 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 bla. Kalian ceritakan kenapa kalian memilih perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah jabatan ya. Selama saya bekerja di bank, di salah satu perbankan BUMN itu, saya menjabat sebagai ini, dan saya sangat senang dan sangat excited, dan alhamdulillah selama 1 tahun saya mendapatkan penghargaan begini-begini. Boleh ya, itu tidak terlalu berlebihan, langsung. Dan ketiga adalah tanggung jawab. Apa sih yang kamu kerjakan di situ? Tanggung jawab kamu seperti apa terhadap pekerjaan di situ? Dan yang terakhir, agar tidak gelambiar kemana-mana atau kemana-mana ceritanya, adalah kalian sampaikan di closing adalah pencapaian kalian ketika bekerja di perusahaan sebelumnya ya. Nggak apa-apa, tidak perlu berlebihan. Alhamdulillah selama 1 tahun saya bisa menurunkan tingkat angka kredit macet yang ada di perusahaan tersebut dengan tim ya. Ingat, ini penting juga ya, jangan sekali-kali itu seolah-olah kerjaan kalian itu cuman kalian aja yang bisa itu. Ternyata pada dasarnya pencapaian kalian itu di perusahaan sebelumnya itu adalah karena berkat kerja tim. Katakan saja, alhamdulillah saya mempunyai tim yang luar biasa, sehingga kami, khususnya saya sebagai tim leader, mendapatkan penghargaan bla 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 bla. Saya sangat bangga terhadap tim saya. Itulah kenapa sebabnya tim kami menjadi tim yang terbaik. Gitu aja, udah cukup. Jangan lupa libatkan orang lain yang memang sudah pernah berkontribusi terhadap kehidupan kalian. Itu menandakan kalau kalian tuh menghargai banget orang lain. Itu sangat luar biasa banget. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di part pertama ini. Mungkin insya Allah nanti akan saya ada part 2 dan selanjutnya. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga lancar karir dan kehidupan pribadinya. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.